Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun sebenarnya masih belum beruntung kalau tidak melaksanakan amal soleh. Dan orang yang melaksanakan amal soleh pun masih belum sempurna kalau tidak melaksanakan atau kalau tidak saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebenarnya kebenaran dengan kesabaran ini memiliki keterkaitan dan kedekatan, karena bagaimanapun untuk menyampaikan dan mempertahankan sebuah kebenaran tentu diperlukan adanya kesabaran. Nah, untuk menyampaikan, untuk merealisasikan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr itu sebenarnya tidak mudah. Kalau beriman, kita sudah beriman. Kalau beramal soleh, kita mudah melaksanakan, sudah beramal soleh. Tapi untuk saling mengingatkan antara satu ya dengan yang lainnya itu tidak mudah, karena akan berkaitan dengan ego manusia, yaitu pikiran yang susah untuk dikalahkan. Seberapa sering kita melihat orang yang sabar tapi kemudian mendadak ngamuk karena apa? Karena merasa tidak dihargai. Seberapa sering kita marah kepada mahasiswa karena merasa tidak mengikuti apa yang kita inginkan, atau kita marah kepada mahasiswa karena merasa kita tidak dihargai. Ya, itu kan muncul ego-ego seperti itu. Nah, dalam melaksanakan saling menasihati dalam kebenaran ini juga sebenarnya harus mempunyai bekal strategi agar orang itu tidak mudah tersinggung. Bagaimana orang itu tidak mudah marah? Itu ya. Sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita melakukan interaksi komunikasi yang baik supaya bisa diterima oleh orang lain. Pertama, Rasulullah di dalam komunikasi selalu disertai dengan senyuman, walaupun beliau juga tegas. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Haris, bahwa tidak pernah aku melihat orang yang banyak tersenyum daripada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menyampaikan bahwa senyum itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, di dalam komunikasi itu merupakan bagian dari komunikasi nonverbal, dan itu sangat penting. Pertama, akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang berbicara dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia karena melihat orang lain senang, gitu ya. Yang kedua, Rasulullah dalam berkomunikasi selalu santun dan simpati. Jadi Rasulullah ketika berkomunikasi itu selalu melihat konteks siapa yang diajak berbicara. Bahkan kalau dalam komunikasi itu Rasulullah memperhatikan apa yang disebut dengan feel
of experience dan frame of reference ya istilahnya. Jadi Rasulullah melihat siapa orang yang diajak bicara, latar belakangnya apa, kebudayaannya seperti apa, dan pengetahuannya seperti apa. Seperti hanya pernah ada sebuah kasus, para sahabat hendak memarahi orang Badu yang kencing di sisi Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah melarangnya dan menunggu supaya orang itu selesai kencing. Ya. Dan kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Kenapa Rasulullah melarang menghardik orang tersebut? Karena tahu betul bahwa orang Badui itu punya latar belakang kebiasaan kencing di sembarang tempat. Dan pemahaman keagamanya pun minim. Jadi paham, jadi bagaimana menghadapi orang tersebut. Ya. Dan Rasulullah juga pernah hendak ditikam oleh seorang sahabat, Fudalah bin Umair, ketika wakaf di Ka'bah ya. Dan Rasulullah tahu, tapi apakah Rasulullah malah marah? Tidak, Rasulullah malah memberikan nasihat. Dan justru dengan kesimpatinya ini bahwa Rasulullah mampu menundukkan orang-orang yang mau melakukan kejahatan kepada dirinya. Rasulullah juga berhasil menundukkan Sumamah bin Uzair. Dia adalah seorang penguasa yang memang berambisi membunuh Rasulullah. Tapi ketika menjadi tawanan kaum muslimin, Rasulullah selalu mendatanginya setiap hari. Sampai pada akhirnya timbul simpati dari Sumamah itu, yang pada akhirnya dia masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketiga yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berkomunikasi itu adalah Rasulullah selalu berpenampilan baik dan menarik. Jadi Rasulullah itu tidak menyepelekan terhadap penampilan, terhadap orang di sekitarnya. Berbicara santun, berpakaian rapi, itu ada satu nilai komunikasi tersendiri. Bahkan suatu ketika pernah ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian Rasulullah memanggil suaminya. Ternyata suaminya itu memang rambutnya acak-acakan, kucel, ya belum mandi mungkin ya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki itu untuk pulang mencukur kumis, kemudian mencukur rambut. Kemudian pada suatu ketika dipertemukan suami istri tersebut, dan istrinya itu batal untuk bercerai dengan suaminya. Kenapa? Karena penampilannya sudah bagus. Ini merupakan junjungan Rasul. Dan di suatu riwayat juga disebutkan ya, dari riwayat dari itu dijelaskan oleh seorang sahabat bahwa Rasulullah pernah menganjurkan kepada para sahabat ketika bepergian itu hendaknya kendaraannya diperbaiki dan memakai pakaian yang bagus. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam berkomunikasi Rasulullah selalu menghargai pendapat orang lain. Bahkan Rasulullah juga terkadang mengabaikan pendapatnya sendiri karena pendapat sahabat itu dianggap lebih rasional atau lebih bagus. Contohnya ketika perang Badar, misalnya ini seorang yang mengusulkan Rasulullah menginginkan untuk beristirahat di dalam suatu tempat. Tapi ada usulan dari sahabat, hendaknya bagaimana Rasulullah kalau kita beristirahat di dekat tempat musuh dan kita menggali sumber-sumber yang ada di situ sehingga musuh bisa kekurangan sumber air gitu ya. Itu adalah suatu hal yang memang contoh bagaimana Rasulullah melakukan komunikasi baik itu dengan sahabatnya maupun dengan orang yang lain ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa kita ikuti dan kita betul-betul bisa melaksanakan yang disebut dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.